Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Manajemen dan juga Administrasi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Seperti yang tertera pada makalah, karena sekarang adalah mata kuliahnya Manajemen Administrasi Wakaf, kami sebagai kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen dan juga ilmu administrasi. Seperti yang telah tertera pada makalah pada pembahasan awal, apa yang disebut dengan manajemen? Manajemen sendiri berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen tersebut. Manajemen juga bisa disebut dengan mewujudkan tujuan yang diinginkan. Bisa juga disebut dengan merupakan ilmu seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen atau planning, organizing, activating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Yang kedua adalah secara etimologis. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris management. Akar kata tersebut adalah manage atau manager, yang memiliki makna melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Selanjutnya, dalam kata manajemen tersebut terkandung 3 makna, yaitu pikiran or mind, tindakan atau action, dan juga sikap atau attitude. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca lagi pada makalah yang ada. Selanjutnya, pada slide selanjutnya ada pengertian manajemen menurut ahli. Yang saya sebutkan hanyalah menurut satu ahli, sedangkan beberapa ahli yang lainnya terdapat pada makalah. Yang pertama ada James A.F. Stoner, yaitu manajemen merupakan proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi lainnya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dari hal yang tertera di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu seni mengatur yang melibatkan proses, cara, dan juga tindakan tertentu, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan juga mencapai tujuan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Selanjutnya ada pengertian administrasi. Langsung saja, berdasarkan etimologi, administrasi merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrer yang berarti melayani, membantu, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah administration yang sebenarnya berasal dari kata aid or intensive dan ministrate to service yang berarti melayani, sehingga administrasi dapat diartikan dengan melayani dengan baik. Terdapat juga ciri-ciri dalam administrasi yang tertera pada makalah. Yang pertama yaitu sekelompok orang, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga pembagian tugas, yang keempat kegiatan yang runtut dalam suatu proses, dan yang kelima adalah tujuan, yang berarti sesuatu yang diinginkan untuk mencapai melalui kerjasama. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi. Pada poin-poin yang telah disebutkan, ada administrasi merupakan kesatuan aktivitas dalam suatu organisasi, yaitu menurut Delayanki, ruang lingkup administrasi adalah beberapa, yaitu menghimpun, mencatat, mengelola, menyimpan, dan juga mengirim. Salah satunya yaitu menghimpun, yaitu suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan secara detail, kemudian disimpan untuk tujuan agar nanti bisa digunakan jika diperlukan. Yang kedua yaitu mencatat, yaitu kegiatan lanjutan dari menghimpun data agar dapat disimpan, dibaca, atau dikirim. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik
karakteristik yang membedakan apa sih administrasi dan juga apa itu manajemen. Saya sebutkan beberapa. Administrasi itu memiliki karakter berupa proses mengelola suatu organisasi oleh sekelompok orang, dan juga kewenangan administrasi itu ada pada level atas, atau administrasi itu mempunyai peran yang menentukan, dan juga administrasi memiliki kontrol penuh atas aktivitas organisasi. Itu yang telah kami paparkan pada makalah. Ada juga peran pada manajemen. Manajemen itu perbedaannya ada pada cara yang teratur dari mengelola orang dan berbagai hal dari suatu bisnis organisasi. Kewenangan manajemen itu ada pada level menengah dan juga level bawah. Manajemen berperan sebagai pelaksana. Manajemen bekerja di bawah administrasi, sedangkan tadi administrasi berada pada level atas. Ada juga manajemen hanya diterapkan pada organisasi yang menghasilkan profit. Ada juga manajemen menekankan pada siapa yang melakukan pekerjaan dan juga bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan. Selanjutnya yang terakhir ada hubungan antara administrasi dan juga manajemen. Beberapa di antaranya yang telah kami paparkan adalah penerapan manajemen dan juga administrasi tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatannya yang dapat dibedakan. Administrasi bersifat konsep, menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi. Selanjutnya, administrasi lebih luas jangkauannya daripada manajemen, karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi sebagai pelaksana yang bersifat operasional. Sekian. Nah, dari yang telah saya jelaskan di atas, apa hubungannya dengan mata kuliah pada kali ini? Administrasi dan juga manajemen bertujuan sebenarnya untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Sekalipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat itu belum sepenuhnya berjalan tertib dan juga efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan optimal. Maka dari itu hal tersebut terlihat dari observasi awal dari penulis yang didapat dari Kementerian Agama. Maka dari itu kami mengupas materi ilmu manajemen dan juga administrasi wakaf ini sebagai awal, yaitu bagaimana ilmu manajemen dan juga administrasi awal. Untuk konsep-konsep selanjutnya dan juga bagian-bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.